Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga adalah tempat bertumbuhnya cinta, pendidikan, dan harapan masa depan. Selamat datang di acara Bilik Inspirasi Podcast Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Ruang berbagi inspirasi dan penguatan nilai-nilai keluarga. Bersama saya, Rashidah, akan membahas tema pada hari ini, membangun keluarga tangguh sejak dini, ikhtiar Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, menyiapkan generasi dan keluarga maslahah. Dan hari ini saya ditemani oleh narasumber yang hebat pada hari ini, Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya kenal katanya tak sayang gitu Bapak. Moga kami persilahkan untuk memperkenalkan diri agar semua masyarakat tahu siapa narasumber kita yang hebat pada hari ini. Terima kasih Bu Rosi atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat literasi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya Habibur Rahman, Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Blitar, yang setiap hari ini mengurusi tentang tupoksi kami tentang pelayanan di bidang urusan agama, bimbingan teknis bidang urusan agama Islam, pengelolaan data dan informasi bidang Bimas Islam, dan juga penyusunan program kerja laporan tentang pembinaan kantor urusan agama, pembinaan keluarga sakinah, dan juga penyuluhan agama Islam. Itu Bu Rosi tentang banyak sekali tugasnya ya Pak ya. tentang Bimas Islam Bu Rosi. Baik. Ini Bapak, mengapa Kemenak Kota Blitar itu memberikan perhatian besar terhadap pembangunan keluarga? Ya, terima kasih. Kita tahu bersama-sama bahwasanya Kantor Kementerian Agama ini mempunyai perhatian yang luar biasa kepada khususnya keluarga, karena kita memandang bahwasanya keluarga itu merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keluarga merupakan tempat pertama seseorang mengenal tentang nilai-nilai agama, akhlakul karimah, tanggung jawab, dan kehidupan sosial. Makanya baiknya suatu keluarga akan memberikan kesuksesan di dalam keluarga itu, baik untuk keluarganya sendiri, ayah, ibu, maupun putra-putrinya akan memberikan kesuksesan, akan melahirkan suatu generasi yang hebat, yang istilahnya generasi yang berkarakter, berakhlak mulia. Sebaliknya, ketika keluarga itu tidak kuat, akhirnya banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang timbul atau muncul dari keluarga tersebut. Makanya Kantor Kementerian Agama Kota Blitar mempunyai perhatian yang penuh di dalam pembangunan dan penguatan keluarga ini. Iya. Saya itu sering dengar tentang BRUS gitu Pak, dari anak-anak itu. Sebenarnya itu program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS itu apa dan mengapa penting bagi generasi muda khususnya untuk Kota Blitar ini? Iya, ini Rasi, di dalam upaya dari Kantor Kementerian Agama tadi, di dalam bagaimana memperkuat ketahanan keluarga, banyak sekali program prioritas yang dilaksanakan. Di antaranya adalah istilahnya tadi BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Ada lagi BRUN, bimbingan remaja usia nikah, dan nanti ketika sudah mau nikah, sudah dapat pasangan dan sebagainya, akan melaksanakan kegiatan yaitu BINWIN, bimbingan perkawinan. Tidak cukup itu aja, nanti juga Kementerian Agama tidak melepas tangan ataupun istilahnya membiarkan rumah tangga itu berjalan itu aja tidak, tapi nanti juga ada kegiatan yang namanya keluarga maslahah. Khusus yang pertama tadi yang dipertanyakan kaitannya dengan bimbingan remaja usia sekolah. Mengapa itu penting? Karena program pembinaan ini ditujukan kepada remaja usia sekolah. Mungkin di sini seperti usia-usia
eh, kelas kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10, 11 ataupun 12 di sekolah tinggi di sekitar kita, mungkin di madrasah maupun di sekolah di SMA semacam itu. Ini merupakan suatu pemberian, suatu program yang memiliki tujuan memberikan bekal perencanaan masa depan secara baik kepada anak-anak itu, supaya tahu bagaimana pentingnya pendidikan, pentingnya suatu penguatan karakter, penguatan hidup sehat, literasi digital, dan nilai keagamaan yang lain itu. Sehingga dalam kegiatan BRUS ini kita bicara tentang semangat untuk mencapai cita-cita kepada semacam itu. Jadi jangan pacaran dulu, begitu ya Bapak. Edukasi di situ juga ada. Alhamdulillah. Untuk selama ini Bu Rosi perlu diketahui, kita sudah melaksanakan BRUS di Kota Blitar luar biasa, ada dukungan dari sekolah, madrasah itu luar biasa. Punya yang madrasah aliyah, kita kalau di madrasah aliyah ini sudah mulai tahun kemarin, tahun ini juga sudah kita berkeliling dari madrasah aliyah negeri, ini sudah berapa kali angkatan di madrasah aliyah Ma'arif juga. Di Madrasah Aliyah Bustanul Muta'alimin itu semua aliyah sudah ya, sehingga ini diharapkan kedepannya semua tidak hanya madrasah tapi juga sekolah SMA SMK juga terlayani. Tapi alhamdulillah tahun kemarin juga kita ke SMA 1, SMA 2, SMA 3, kita sudah ke SMK juga sama. Luar biasa sekali. Salah satu upaya kita khususnya yang ada di program BRUS tersebut. Baik. Nah, setelah memasuki usia dewasa Bapak, itu tadi kan masih usia sekolah, BRUS, bimbingan remaja usia sekolah gitu ya Pak. Nanti setelah usia dewasa niku, bagaimana kantor Kementerian Agama mempersiapkan remaja itu menuju jenjang pernikahan? Gitu ya. Ini tadi BRUS. Selanjutnya ada program prioritas yang namanya BRUN. Berarti kelanjutannya begitu ya Bapak? Misalnya sekolah, BRUN itu ada nikah. Ada nikahnya. Bimbingan remaja usia nikah. Berarti kalau di usia nikah ini, berarti ini belum mau nikah, tapi ini usia-usia yang sudah mendekati boleh untuk nikah. Itu sehingga ini adalah suatu juga merupakan edukasi kepada remaja-remaja yang usia-usia nikah untuk mempersiapkan tidak hanya usia, tapi bagaimana mempersiapkan mentalnya, spiritual, sosial, ekonomi di dalam gambaran-gambaran di dalam suatu nantinya seandainya berumah tangga itu punya gambaran semacam itu, punya persiapan mentalnya. Biar tidak salah pilih pasangan gitu ya Pak. Mental dan juga itu. Jadi itu hal yang penting. Di sini juga diajarkan tentang hal-hal yang kaitannya dengan bagaimana menata rumah tangga ke depan itu seperti apa, dan juga punya manajemen rumah tangga itu bagaimana. Dan inilah di kegiatan namanya bimbingan remaja usia nikah. Biasanya biar nanti ketika menikah itu dia bisa mengelola gitu semua problem yang ada di dalam rumah tangganya. Salah satunya semacam itu, Makanya untuk kegiatan real kita di Kementerian Agama Kota Blitar melalui seksi Humas Islam, alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu yang ada di Kecamatan Sananetan. Itu intinya banyak kampus-kampus yang ada di Kota Blitar, insya Allah sudah kita jalin kerjasama untuk mendukung dan ikut serta dalam kegiatan bimbingan remaja usia nikah. Nah itu Pak, ada BRUS, ada BRUN, begitu ya. Nah itu setelah itu yang viral kemarin kayak tepuk sakinah gitu, itu kayaknya itu dibungkus dalam kegiatan BINWIN gitu ya Pak. Nah di dalam BINWIN itu apa yang dipelajari para calon pengantin itu Bapak? Ini istilahnya ke level atau ke tahap berikutnya. Ketika tadi masih
usia nikah ya. Iya. Setelah kemudian ini memang usia nikah itu sudah mantap secara mental dan spiritual dan yang lain, akhirnya ketika sudah dapat pasangan dan itu punya komitmen dan juga intinya yang perlu ada restu dari orang tua. Ya. Restu dari itu orang sangat tua. penting sekali. Restu dari orang tua ini tingkatnya ke jenjang pernikahan. Iya. Nah, jenjang pernikahan mau menikah dari jenjang pernikahan inilah makanya adik kita dari Kementerian Agama Kota Blitar khususnya lewat seksi Bimas Islam dan juga dari KUA masing-masing kecamatan itu melaksanakan bimbingan pernikahan. Ini wajib, hukumnya wajib dilaksanakan ataupun diikuti oleh masing-masing calon pengantin. Kalau ini kita secara regulasi semacam itu dan ketika memang terpaksa ataupun calon pengantin belum mengikuti kegiatan ini, ya nanti dipending dulu untuk hari-harinya nikah. Maksudnya harus, karena ini nanti sebelum nikah ini harus bin-bin dan minimal harus siap. Karena ada sertifikatnya ya Pak ya. Betul. Karena di bin-bin itu adalah membangun bagaimana ada pelajaran, ada materi tentang membangun komunikasi, membangun yang sehat dalam keluarga. Jadi tidak hanya selama ini mungkin ngapunten dalam kita kenal sebelum menikah itu hanya mungkin sesuatu istilahnya anak sekarang pacaran ataupun istilah bukan pacaran ya saya kenal itu mungkin sesuatu yang baik yang disampaikan oleh masing-masing pasangan. Tapi ada hal-hal yang mungkin juga komunikasi yang sehat itu bagaimana itulah diajarkan dalam bin-bin. Juga tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami itu apa saja di bin-bin itu juga disampaikan. Selain itu kemarin Bu Rosi juga pernah memberikan materi tentang ekonomi keluarga ataupun apa istilahnya tentang pengelolaan ekonomi keluarga itu yang itu yang Bu Rosi sampaikan sebagai pemateri itu yaitu penting karena bagaimana mengelola, memanage suatu istilahnya apa penghasilan ataupun ekonomi pemasukan keluarga itu bagaimana sehingga keluarga masuk sama keluarnya itu seimbang ataupun tidak berat sebelah lah semacam itu. Dan pengeluarannya maksudnya sebelah itu semuanya. Seberapapun itu masukannya gitu harus bisa diterima gitu ya. Makanya komitmen dari awal inilah di bin-bin itu sebagai langkah bagaimana Jatim itu punya komitmen bahwasanya saya sama pasangan mau membangun suatu rumah tangga dengan niat satu yaitu beribadah pada Allah. Juga di dalamnya juga ada materi tentang penyelesaian konflik keluarga dan juga tentang reproduksi. Nah, tidak hanya itu, ini tentang stunting dan pola pengasuhan anak. Jadi dalam kegiatan ini tidak hanya dari fasilitator dari Kementerian Agama saja yang bersertifikat yang ini itu saja, tapi juga kita menggandeng dari pihak luar, dari pihak Puskesmas, kecamatan masing-masing KUA dan juga dari pihak DP3AP2KB atau yang biasa datang juga para penyuluh KB di masing-masing kecamatan itu Bu Rosi itu dalam artian untuk memberikan edukasi pada calon pengantin tentang reproduksi, stunting dan juga pola asuh anak. Iya, sangat lengkap sekali ya Bapak. Ada brus, ada brun, ada binwin. Kemudian apakah sudah sampai di situ, sudah berhenti atau masih ada lagi nih pendampingannya dari kantor Kementerian Agama Kota Blitar? Ini Mbak Rosi, ketika itu sudah nikah pasti ini ada masa-masa pernikahan masa pernikahan itu mungkin akan 1 tahun akan bagus lah ya, tapi dalam artian intinya ini Kementerian Agama tidak lepas tangan, tidak menyalahkan tanggung jawab terhadap keluarga yang kemarin atau tahun kemarin dinikahkan tidak, ataupun masyarakat yang sudah menikah tidak. Namun kita tetap melaksanakan pembinaan kepada masyarakat
untuk tetap mempunyai keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat melalui kegiatan yaitu keluarga maslahat. Keluarga maslahat. Di sini apa itu Bapak keluarga maslahat itu? Dan mengapa konsep itu sangat penting Bapak? Intinya keluarga maslahat itu bagaimana kita menciptakan keluarga yang harmonis antar anggota keluarga dan juga bisa manfaat kepada lingkungan, pada orang lain. Jadi selain kita harmonis baik secara mungkin antar anggota, suami, istri, anak, dan sebagainya, tapi bagaimana keluarga ini, seorang ayah, seorang ibu, anak, dan sebagainya, juga punya kepedulian sosial, punya peran sosial yang lebih luas di dalam masyarakat. Itulah artinya keluarga masyarakat, sehingga keluarga itu tidak hanya untuk kita sendiri dalam rumah tangga, tapi bagaimana kita itu sebagai rumah tangga juga bermanfaat kepada masyarakat. Masya Allah. Ternyata tugasnya tidak hanya menikahkan saja. Ternyata mulai dari sekolah, gitu ya. Brus, ada Brun, ada Binwin, kemudian ada keluarga maslahat. Masya Allah, tugasnya sangat banyak sekali dari kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Dan yang terakhir ini Bapak, apa harapan kantor Kementerian Agama Kota Blitar bagi keluarga Indonesia di masa depan? Harapan kita setiap keluarga Indonesia menjadi rumah yang menghadirkan ketentraman, cinta kasih, dan pendidikan karakter bagi seluruh anggotanya. Jadi melalui kegiatan kita tadi, mulai Brus, Brun, Binwin, dan keluarga maslahat, kantor Kementerian Agama berupaya mendampingi masyarakat dalam setiap fase kehidupan keluarga menuju keluarga yang bermanfaat, bahagia, sejahtera, tidak hanya sejahtera, tapi juga bisa bermanfaat pada masyarakat secara luas. Ketika itu nanti masalah keluarga itu kuat, bagus, dan sebagainya, insya Allah masyarakat kuat, insya Allah negara, bangsa juga akan kuat juga. Masya Allah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bu Rosi. Mudah-mudahan sedikit inspirasi ini dan juga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat literasi dimanapun berada. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat Bilik Inspirasi, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Semoga tema hari ini menjadi pengingat bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan iman, ilmu, kesabaran, dan komitmen untuk saling menguatkan. Ikhtiar kecil yang kita lakukan hari ini, insya Allah akan menjadi pondasi lahirnya generasi yang kuat, berakhlak, dan membawa keberkahan bagi masa depan bangsa. Terima kasih telah menyimak acara kita Bilik Inspirasi, podcast kantor Kementerian Agama Kota Blitar. Jangan lupa terus tebarkan kebaikan mulai dari rumah, keluarga, dan mulai dari diri sendiri. Saya Rashidah pamit undur diri, sampai ketemu di Bilik Inspirasi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.